Sobat Pituah Guru, perlu menjadi bahan renungan untuk kita bersama. Bagaimana akhir kehidupan kita nantinya? Karena akhir kehidupan kita nantinya adalah penentu keselamatan kita kelak pada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Sewaktu-waktu Rasulullah SAW pernah mengingatkan sahabat-sahabatnya agar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa kubur. Semua sahabat yang mendengarkan nasihat tersebut merasa sangat takut karena Rasulullah mengulang perkataannya sampai 3 kali. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita dengarkan dengan baik. Sobat Pituah Guru, kembali saya menyajikan kepada sobat semua sebuah kisah Islami yang sangat inspiratif dan dapat memotivasi kita untuk terus berusaha agar bisa lebih baik dari waktu ke waktu, insya Allah. Bila sobat Pituah Guru senang dengan channel ini, mohon dukung channel ini dengan memberikan like, share, subscribe, dan komentarnya bila ada dalam cerita ini hal yang perlu diperbaiki. Tonton juga video ini sampai selesai, agar Sobat Pituah Guru tidak gagal paham. Sobat Pituah Guru, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang berasal dari Al-Bara' bin Al-Azib. Ia menceritakan, suatu ketika kami keluar bersama Nabi Muhammad SAW untuk mengurusi jenazah seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansor. Lantas kami sampai di kuburan yang belum digali. Lalu Rasulullah duduk dan kami pun duduk di sekeliling beliau, seakan kepada kami dihinggapi burung. Saat itu beliau bersabda, "Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Rasulullah menyebutnya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya seorang hamba yang beriman jika terpisah dari dunia dan menuju ke akhirat, niscaya ia didatangi malaikat dari langit yang wajahnya putih bagaikan mentari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, sehingga mereka duduk di samping kepalanya. Lalu malaikat maut berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya." Lantas nyawa pun keluar dan mengalir sebagaimana mengalirnya tetesan air dari wadahnya. Ketika malaikat mengambil nyawanya, maka dia tidak membiarkan nyawa tersebut berada di tengahnya sekejap mata pun, melainkan mereka meletakkannya di dalam kafan yang wangi tersebut. Dan dari nyawanya itu muncul keharuman laksana minyak misik yang aromanya terharum di muka bumi. Nabi Muhammad SAW kemudian mereka membawa nyawa tersebut naik. Mereka tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, "Siapakah yang wangi ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan," dengan menyebut nama terbaik sebagaimana ia biasa dipanggil sewaktu di dunia. Sehingga para malaikat yang membawa nyawa tersebut sampai di langit dunia. Lalu mereka minta dibukakan pintu untuk nyawa tersebut. Kemudian dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya, malaikat muqarrabun dari masing-masing langit mengantarkannya sampai ke langit berikutnya, sehingga sampai ke langit ke-7. Lantas Allah berfirman, "Tulislah buku catatan amal hambaku ini, dan kembalikanlah ia ke bumi, yang darinya aku menciptakan mereka. Kepadanya aku akan kembalikan mereka, dan dari sanalah aku akan mengeluarkan mereka pada waktu yang lain." Rasulullah masih melanjutkan kisahnya. Selanjutnya, rohnya dikembalikan pada jasadnya. Lalu ia didatangi oleh 2 malaikat. Lalu keduanya mendudukkannya dan bertanya, "Siapa Rabbmu?" Ia menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Ia menjawab, "Agamaku Islam." Keduanya melanjutkan, "Siapakah lelaki yang diutus untuk kalian?" Ia menjawab, "Ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Keduanya bertanya lagi,
Apa yang menyebabkanmu mengetahuinya? Saya membaca kitab Allah, lalu saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Lantas di langit ada yang mengumandangkan, hambaku benar. Hamparkanlah untuknya permadani dari surga. Berilah ia pakaian dari surga, dan bukakan untuknya pintu ke arah surga. Lalu didatangkan padanya angin dan semerbak wewangian surga. Kemudian kuburnya dilapangkan sebatas mata memandang. Selanjutnya, ia didatangi sesosok yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, dan harum baunya. Ia berkata, "Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang membuatmu gembira. Ini adalah harimu yang telah dijanjikan untukmu." Lantas ia bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebaikan." Ia menjawab, "Aku adalah amal kebaikanmu." Lalu ia berkata, "Wahai Robbi, datangkanlah hari kiamat sehingga saya dapat berkumpul kembali kepada keluarga dan hartaku." Rasulullah SAW masih terus melanjutkan kisahnya. Sesungguhnya hamba yang kafir apabila terpisah dari dunia dan menuju akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang wajahnya hitam legam. Ia membawa pakaian yang kasar, lalu ia duduk di dekatnya. Selanjutnya malaikat datang hingga duduk di samping kepalanya. Lalu ia berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemurkaan Allah." Lalu jiwanya terpisah-pisah di dalam jasadnya. Selanjutnya malaikat mencabutnya sebagaimana mencabut besi yang digunakan membakar daging dari bulu domba yang basah. Lalu malaikat mengambil nyawanya. Ketika ia telah mengambilnya, maka ia tidak membiarkan nyawa itu berada di tangannya meskipun sekejap mata, melainkan ia menaruhnya pada pakaian yang kasar itu. Dan dari nyawa tersebut keluarlah bau seumpama bau bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi. Lalu malaikat membawa nyawa tersebut naik. Dia tidak melewati sekelompok malaikat, melainkan mereka berkata, "Ruh siapakah yang busuk ini?" Malaikat maut menjawab, "Ruh Fulan bin Fulan." Dengan menyebut nama terjelek, sebagaimana si Fulan biasa disebut sewaktu masih di dunia. Sehingga ia sampai ke langit dunia. Lalu dimintakan agar dibukakan pintu untuk nyawa tersebut, tetapi tidak dibukakan pintu untuknya. Selanjutnya, Rasulullah membaca ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Shadaqallahul azim. Artinya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian Allah berfirman, "Tulislah buku catatan amalnya di dalam sijjin, di bumi yang paling rendah." Maka roh tersebut dilemparkan begitu saja. Kemudian Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Artinya, barang siapa mempersekutukan Allah seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Selanjutnya, roh tersebut dikembalikan pada jasadnya. Lalu ia didatangi dua malaikat. Lalu keduanya bertanya kepadanya, "Siapa Robmu?" Ia menjawab, Aduh, saya tidak tahu." Lantas keduanya bertanya lagi, "Apa agamamu?" Ia menjawab, Aduh, saya tidak tahu." Keduanya melanjutkan, "Siapa lelaki yang diutus untuk kalian?" Ia menjawab, Aduh, saya tidak tahu." Lantas di langit ada yang mengumandangkan, "Ia berdusta. Hamparkan untuknya tempat tidur dari neraka, dan bukakan untuknya pintu ke arah neraka." Lalu didatangkan padanya panas neraka dan angin panas neraka.
Kemudian kuburnya disempitkan sehingga tulang rusuknya menjadi bersilangan. Selanjutnya, ia didatangi sesosok yang buruk wajahnya, jelek pakaiannya, dan berbau sangat busuk. Ia berkata, "Bergembiralah engkau dengan sesuatu yang menyusahkanmu. Ini adalah harimu yang telah direncanakan untukmu." Lantas ia bertanya, "Kamu ini siapa? Wajahmu sangat buruk." Ia menjawab, "Aku adalah amal burukmu." Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, jangan datangkan hari kiamat untukku." Hadis riwayat Baihaqi. Sobat Pitua Guru, kisah ini menggambarkan perjalanan hidup yang berakhir pada dua nasib yang berbeda. Kebahagiaan abadi bagi yang beriman dan penderitaan bagi yang kufur. Ketika seseorang meninggal, amal perbuatannya menjadi teman sejatinya di alam kubur. Amal baik menghadirkan kebahagiaan, sedangkan amal buruk menghadirkan kesengsaraan. Tidak ada pilihan lain bagi kita yang ingin bahagia di hari kiamat, kecuali menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Inilah keyakinan kita sebagai orang beriman. Semoga kisah di atas menjadi inspirasi bagi kita agar senantiasa menjaga iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datangnya keyakinan kepada kita, yaitu maut. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.